Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Gus Afik, satu rasa, satu cipta, satu cinta, meta fakta, fakta bicara, rahayu untuk alam semesta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang pembuatan laporan, baik itu laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar membuat laporan proyek pembangunan gedung. Yang akan kita buat adalah laporan proyek harian, mingguan, dan laporan proyek bulanan pembangunan gedung. Pada pembelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan properti SMK kelas 12. Namun sebelum kita melaksanakan atau membuat laporan proyek harian, mingguan, dan bulanan, maka alangkah kita perlu mereview pembelajaran kita yang dahulu, karena dengan laporan atau dengan kita melaksanakan pembuatan laporan, yang harus kita buat dulu adalah tim schedule dalam laporan proyek. Pembuatan tim schedule atau jadwal pelaksanaan pada sebuah proyek mempunyai manfaat untuk keberlangsungan dan kesuksesan proyek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pedoman waktu bagi kontraktor untuk melaksanakan pengadaan sumber daya manusia atau SDM yang dibutuhkan. Yang kedua, memberikan arahan kapan waktu pendatangan material dan alat kerja ke lokasi sesuai dengan item pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai tolak ukur pencapaian progres dan pengendalian waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, sebagai acuan bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk memulai dan mengakhiri sebuah kontrak kerja proyek konstruksi. Dan yang terakhir, menjadi penentuan batas kapan waktu denda atas keterlambatan proyek bisa dikenakan. Dalam penyusunan tim schedule, dibutuhkan file pendukung lain sebagai bahan pertimbangan bagi kontraktor atau owner atau pemilik proyek, yaitu sebagai berikut. Gambar kerja proyek, rencana anggaran biaya atau RAP, pelaksanaan proyek yang di dalamnya memuat data lokasi proyek, material, peralatan, dan tenaga kerja. Data cuaca atau musim di lokasi pekerjaan proyek selama setahun terakhir. Data ketersediaan alat transportasi yang dapat digunakan di sekitar lokasi proyek. Ini adalah contoh gambar rencana. Untuk membuat schedule, kita harus memiliki yang pertama adalah gambar rencana. Kebetulan ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh tim SMKN 1 Jepara kerjasama dengan Direktorat Pembinaan SD, Jenderal Pendidikan Dasar,
dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini contoh gambar rencana pada pekerjaan pembangunan ruang perpustakaan SDN 3 Dorang, Kecamatan Lalungsari, Kabupaten Jepara. Dan di dalam gambar rencana terdiri apa saja? Ini ada peta Kabupaten Jepara atau peta lokasi kegiatan pada pelaksanaan pembangunan ruang perpustakaan SDN 3 Jepara. Terus ada set plan. Set plan ini adalah gambar rencana ini atau lokasi rencana perpustakaan yang akan dibuat. Denah. Denah ini adalah fungsinya adalah untuk mengetahui lokasi penempatan bangunan. Ini adalah denah, penempatan fondasi, penempatan pintu, penempatan jendela. Itu kita harus membuat denahnya. Ini ada tampak, gambar tampak, tampak depan, tampak belakang, tampak samping. Ini ada tampak atas. Potongan, ini adalah potongan AA dari pembangunan ruang perpustakaan SDN 3 Dorang. Nah, ini ada potongan BB. Ini ada denah rencana atap. Ini ada detail fondasi dari denah, terus dibuat detailnya. Ini ada urukan pasir. Ini ada pasangan fondasi batu kali, urukan tanah. Ini ada rabat beton, ada sloof. Ini juga ada rabat beton, dan ini ada pasangan dinding. Ini ada denah balok-latiu. Jadi denah balok-latiu, balok yang digunakan sebagai tataan kusen jendela. Nah, ini ada denah rimblak. Ini ada denah tempat kusen, penempatan kusen. Di jendelanya ini ada jendela satu. Jendela satu itu berada di depan. Terus ada juga jendela dua yang ada di belakang. Dan ada pintu satu dan juga pintu dua. Ini ada gambar denah rencana plafon. Ada denah beton lantai kerja. Ada denah kolom dan sloof.
ada denah keramik, nah instalasi listrik. Setelah semua gambar kerja tadi dibuat, maka untuk pengelolaan yang kedua adalah kita membuat rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya terdiri dari yang pertama adalah kegiatan proyek, yang kedua adalah pekerjaan, terus yang ketiga adalah lokasi, tahun anggaran, volume. Dibuat seperti ini. Dalam itemnya itu ada nomor, ada uraian pekerjaan, ada volume, ada analisa, ada harga satuan, dan ada jumlah harga. Untuk rencana anggaran biaya pada gambar tadi, maka kita akan mendapatkan yang pertama adalah pekerjaan persiapan, terdiri dari pengukuran dan pemasangan bohlam. Ini didapat volume ada 15, dengan analisa A2214. Analisa ini adalah didapat dari SNI. Untuk harga satuannya ini adalah menyesuaikan dari daerahnya masing-masing. Untuk daerah Jepara, untuk pemasangan boplangnya adalah 61.957. Di jumlah harga satuannya adalah 929.368. Terus untuk uraian pekerjaan atau item yang kedua adalah pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah terdiri dari galian tanah pondasi, urukan pasir, uruk bawah pondasi, urukan tanah peninggian dan pile, urukan pasir uruk bawah lantai. Volumenya sudah didapat, analisanya kita buat sesuai dengan SNI. Harga satuannya ini adalah menyesuaikan dari daerahnya masing-masing. Item yang keempat adalah pekerjaan dinding. Ada pasangan batu merah kali pucang tebal 1,5 bata, 1 PC banding 6 pasir beton. Terus ada pemasangan dinding bata merah kali pucang tebal 1,5 bata, campuran 8 banding 3. Terus item yang kelima adalah pekerjaan plesteran. Terus item yang ke-6 adalah pekerjaan kayu. Karena untuk kayu ini berarti apa? Untuk kusen, pintu, jendela, dan juga untuk atapnya atau konstruksi kuda-kudanya itu menggunakan kayu bengkire. Ada pekerjaan penutup atap, pekerjaan langit-langit, pekerjaan kusen pintu dan jendela, pekerjaan kunci dan kaca. Pekerjaan penutup lantai dan dinding, pekerjaan instalasi listrik. Ini ada pemasangan instalasi jaringan, pemasangan lampu esensial, pemasangan stop kontak, pemasangan saklar seri, pemasangan saklar engkel. Pengecatan dinding, pengecatan plafon, dan pengecatan kayu. Ini karena kita membuat perpustakaan, maka ada pengadaan mebler atau ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan atau pengadaan mebler ruang perpustakaan bisa berupa rak buku, meja kursi baca siswa, meja setengah biro, meja komputer, meja pengelolaan, dan kursi kerja.
Di sini dibuat atau perencana pengawas ini oleh Mustafik SBD, karena kebetulan pada waktu itu kita dipercaya oleh DITPSD untuk melaksanakan perencanaan pengawasan. Terus untuk ketua tim pembangunan perpustakaan adalah SDN Negeri 3 Dorang, Nur Salim. Ketika itu namanya Bapak Nur Salim. Dan untuk kepala sekolahnya SDN 3 Dorang adalah Sucipto. Nah, ini kalau proyek pemerintah itu seperti ini. Tapi kalau untuk proyek swasta, nah ini dibuat oleh tim perencana atau CV. CV apa terserah, Jaya Manunggal atau Jaya Maju atau CV apa itu, CV maju mundur, ya terserah ini. Ini dibuat oleh apa kontraktor perencana ya, atau pengawasan. Nah, kalau yang ini adalah mengetahuinya adalah ketua tim pembangunan atau CV kontraktor pelaksana ya, kontraktor pelaksana. Dan untuk mengetahuinya adalah ownernya. Itu kalau kita menggunakan CV atau PT atau proyek swasta. Sampai sini kalau masih ada yang belum jelas, kalian boleh berkomentar apa di bawah ya. Tulis saja komentarnya di bawah, nggak usah ragu. Insya Allah Gus Afik akan menerangkan dengan sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya. Nah, setelah RAP dibuat, maka kita akan membuat rekapitulasi. Nah, rekapitulasi rencana anggaran biaya. Nah, ini kegiatan pembangunan perpustakaan SDN 3 Dorang, pekerjaan pembangunan perpustakaan SDN 3 Dorang, lokasi SD Dorang Lalumsari Jepara. Nah, ini tahun anggaran 2018. Nah, kita buat 2020, nah, volume 8 kali 7 meter. Nah, ini pekerjaannya apa saja, itemnya ditulis semua di sini di uraian pekerjaan. Jadi untuk rekapitulasi rencana anggaran biaya itu ada nomor, ada uraian pekerjaan, ada jumlah harga dan jumlah harga total. Nah, ini rekapitulasinya. Semua item pekerjaan yang kita laksanakan dalam proyek pembangunan SDN 3 Dorang itu ditulis di sini. Ini ada ruang perpustakaan. Pekerjaannya apa saja? Ada pekerjaan persiapan, pekerjaan galian tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan dinding, pekerjaan plesteran, pekerjaan atap baja, pekerjaan beton, pekerjaan penutup atap, pekerjaan langit-langit, pekerjaan kusen pintu dan jendela, pekerjaan kunci dan kaca, pekerjaan penutup lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan pengecatan. Jadi terus untuk pengadaan mebel ruang kelas, ini ditulis semua di sini. Ini adalah rekapitulasi dari perencanaan anggaran biaya. Didapat dari mana? Dari RAP yang telah kita buat atau yang telah kita susun untuk suatu pekerjaan atau proyek perpustakaan SDN 3 Dorang tadi. Nah, setelah RAP sama rekapitulasi kita buat, maka yang harus kita buat adalah tim schedule. Nah, tim schedule ini adalah waktu pelaksanaan atau perencanaan ya, untuk membuat pembangunan perpustakaan SDN 3 Dorang tadi. Kita rencanakan. Nah, yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Ini 1 hari, direncanakan dalam 1 hari. Pekerjaan tanah kita siapkan 2 hari. Ya,
atau 2 minggu. Nah, minggu pertama dan minggu kedua untuk pekerjaan fondasi ya, kita rencanakan 3 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Pada pekerjaan dinding, nah, ini kita rencanakan 3 minggu. Minggu ketiga, keempat, dan kelima. Pekerjaan plesteran kita rencanakan berapa minggu ini? Ada 6 minggu. Nah, minggu ke-6, ke-7, dan minggu ke-8. Pekerjaan beton kita rencanakan pada minggu berapa ini? Minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Pekerjaan penutup atap kita rencanakan pada minggu ke-7 dan minggu ke-8. Dan terus pekerjaan langit-langit kita rencanakan juga pada minggu ke-7 dan minggu ke-8. Ini ada pekerjaan kusar pintu dan jendela. Ini kita laksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Pada pekerjaan kusar pintu dan jendela. Pada pekerjaan kunci dan kaca, kita jadwalkan atau kita rencanakan pada minggu ke-8. Ini pekerjaan instalasi listrik kita laksanakan pada minggu ke-7 dan minggu ke-8. Terus ada pekerjaan pengecetan kita laksanakan pada minggu ke-7. Ini pengadaan mebler ruang perpustakaan kita laksanakan pada minggu ke-2. Jadi tim schedule ini adalah acuan kita untuk melaksanakan proyek yang akan kita laksanakan. Kebetulan pada proyek ini adalah kita melaksanakan pembangunan perpustakaan SDN 3 Dorang. Ini adalah contoh dari tim schedule atau kurva S perencanaan SDN Negeri 3 Dorang. Dalam penyusunan tim schedule dibutuhkan file pendukung lain sebagai bahan pertimbangan bagi kontraktor dan owner pemilik proyek, yaitu sebagai berikut. Metode pelaksanaan kerja, data kapasitas produksi yang bisa dihasilkan oleh alat kerja, tenaga kerja, subkontraktor, dan material. Data keuangan proyek yang meliputi arus kas, cara pembayaran pekerjaan, tenggang waktu pembayaran, progres, dan lain-lain. Setelah semuanya itu kita dapat, maka baru kita siapkan melaksanakan dan pengawasan bangunan serta pengelolaan konstruksi dan properti berupa laporan. Cara menyusun laporan proyek harian, mingguan, dan bulanan. Dalam pelaksanaan sebuah proyek konstruksi, baik pekerjaan pemerintah maupun swasta, maka ada beberapa laporan yang harus disiapkan dan dilaporkan terhadap progres pelaksanaan pekerjaan. Laporan tersebut meliputi laporan harian, mingguan, dan bulanan. Laporan proyek. Pembuatan laporan proyek secara spesifik dibuat oleh pelaksana lapangan atau diperiksa detail oleh pelaksana lapangan untuk menghindari terjadinya perbedaan kondisi lapangan dengan laporan yang dibuat. Laporan proyek. Laporan proyek harus disusun dengan baik supaya mudah dibaca dan dipahami oleh owner. Selain itu,
laporan proyek yang baik menjadi bukti bahwa perusahaan kontraktor tersebut mempunyai manajemen yang bagus, sehingga owner akan memberikan proyek lagi ke depannya. Fungsi laporan proyek harian, mingguan, dan bulanan. Melaporkan kepada owner kondisi dan kemajuan proyek dari waktu ke waktu, sehingga pihak owner dapat melakukan monitoring pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor. Menjadi salah satu syarat administrasi untuk pengajuan termin kepada owner. Sebagai bahan evaluasi bagi internal kontraktor pelaksana terhadap progres yang telah dicapai tiap minggu atau tiap bulannya. Menjadi indikator penting untuk mengawasi setiap aktivitas dan biaya yang sedang dan telah dikeluarkan sesuai dengan item pekerjaan yang telah dikerjakan. Perbedaan laporan proyek harian, mingguan, dan bulanan, dan cara menyusunnya. Masing-masing laporan proyek harian, mingguan, ataupun bulanan memiliki tujuan yang berbeda. Mengapa perlu dibuat? Berikut ini pembahasan mengenai ketiganya agar pemirsa semua dapat menyusunnya dengan baik. Yang pertama, kita akan belajar tentang laporan harian atau daily report. Laporan harian adalah laporan yang dibuat oleh pelaksana lapangan yang berisi tentang uraian kegiatan yang dilakukan dalam satu hari. Berikut ini informasi penting yang harus ditulis dalam laporan harian proyek. Rincian pekerjaan yang sedang dikerjakan termasuk lokasi pekerjaan. Penjelasan cuaca pada hari tersebut. Jumlah dan jenis alat-alat yang digunakan, baik itu alat berat, alat pendukung, dan alat bantu. Bahan material konstruksi yang digunakan. Tanda tangan dari pelaksana dan konsultan pengawas. Contoh laporan harian ke-1 pekerjaan proyek swasta, CV atau PT. Ini kita akan membuat contoh laporan harian pada proyek swasta atau CV. Kebetulan tadi adalah proyek pembangunan perpustakaan. Kita akan membuat laporan harian yang ke-1. Ini laporan harian pembangunan perpustakaan SDN 2 Dorang PT Mulia Abadi. Nah, ini saatnya dilakukan oleh PT Mulia Abadi. Nah, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2020. Anggap saja tanggalnya adalah 2 Agustus 2020. Nah, ini untuk pekerjaannya. Yang pertama, pengukuran dan pemasangan boplang. Lokasinya di mana? Di SD Dorang. Panjangnya berapa? 16. Lebarnya berapa? 14. Kuantitasnya berapa? 30 meter. Itu dibuat seperti ini. Terus untuk peralatan juga dicatat. Kalau menggunakan peralatan berat seperti eskavator atau bulldozer, ini dicatat. Kalau tidak ada ya nggak usah dicatat, ya, dibiarkan saja seperti ini. Terus untuk laporan berikutnya adalah bahan. Nah, bahan ini
Nah, karena pekerjaan apa? Boplang, maka yang dibutuhkan adalah kayu. Nah, 57. Nah, dan kayu hitam ini volumenya berapa? Volumenya ini menyesuaikan pengamatan kita ketika kita berada di lapangan pada hari ke-1. Nah, seandainya volumenya 0,4 meter kubik, ya ditulis saja 0,4 meter kubik. Nah, untuk yang kedua adalah paku biasa ya, 2N atau 5N. Nah, ini volumenya berapa? Seandainya 5 kilo atau 4 kilo atau 10 kilo, ya ditulis saja sebagai pengamatan harian yang pertama. Nah, terus yang kedua, yang ketiga adalah kayu papan. Nah, kayu papan 3/20, jadi 3 mili, lebarnya 20, panjangnya 2 meter ya. Yang ada papan randum. Itu. Volumenya berapa? Misalnya volumenya 0,235, ya ditulis saja. Karena laporan harian pertama itu adalah pengamatan kita pada hari pertama. Terus nggak kalah pentingnya juga adalah kondisi kerja. Ya, kondisi kerja ini terdiri dari waktu, jam, cuaca, jumlah, selesai. Ini kondisi kerja, dimulai jam 8, ya, cuacanya cerah, terus selesai jam 4 atau jam 5, ya, cuacanya juga cerah. Ya, ini telah selesai ya, jam 17.15 ternyata hujan. Ya, tulis saja nggak apa-apa. Tapi apa? Untuk selesai karena apa hujan berarti apa? Dalam pekerjaan ke-1 tidak ada pengaruhnya cuaca. Itu yang harus diperhatikan ya, oleh para kontraktor pelaksana ya. Ya, terus ini dibuat oleh PT Sejahtera Selamanya. Ini misalnya saja ini adalah AJA dan disetujui oleh PT Mulia Abadi. Karena Mulia Abadi ini yang mendapatkan perencanaan, maka ditulis di sini sebagai disetujuinya, yang menyetujui. Ya, jadi pekerjaan yang melaporkan adalah PT Sejahtera Selamanya dan yang menyetujui adalah PT Mulia Abadi. Ini direkturnya adalah Akbar. Itu adalah contoh laporan harian ke-1 pekerjaan proyek swasta. Ini kalau pekerjaannya proyek swasta. Dan contoh laporan ke-1 ya, hari ke-1 proyek swadaya atau pemerintah. Ya, kalau tadi adalah swasta, kalau ini adalah kita akan mencontoh laporan hari ke-1 ya, proyek swadaya pemerintah. Sebenarnya sama ya. Ini laporan harian pembangunan perpustakaan SDN 2 Dorang. Ini kalau ini ada PT-nya, PT-nya ini dicoret ya, dicoret saja ini dicoret. Nah, seperti ini. Terus hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 ya, pekerjaannya adalah pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang. Ya, lokasinya di mana? Di SD Dorang, ditulis ya, ukurannya berapa. Nah, seharusnya ukurannya berapa? 16 ditambah atau 8, panjangnya 8, lebarnya 7, ya, berarti kuantitasnya adalah 15. Terus peralatan ya, peralatan yang digunakan apa saja, apakah itu ada eskavator, ada bulldozer ya,
Kalau nggak ada nggak usah ditulis, dicoret-coret seperti itu. Terus untuk pengamatan bahan yang digunakan apa? Ada kayu, ada kayu 5/7 ya 4 meter, kayu hutan, volumenya berapa, tadinya 0,4, tulis saja di sini. Terus paku biasa 2N atau 5N ya, sebanyak berapa, setengah kilo ya, ditulis setengah kilo. Terus kayu papan atau 3/20 randu ya, 0,23, ditulis saja seperti ini. Terus untuk tenaga ya, tenaga kerja juga ditulis ya, ada berapa jumlahnya yang hadir pada waktu itu ya. Tenaga kerja atau pekerjanya itu ada 4, ada tukang batunya itu ada 1 ya, kepala tukangnya itu ada 1 ya, mandornya itu ada 1 ya, ditulis saja di sini ya. Terus kondisi kerja ya, kondisi kerja adalah waktu mulai jam 8 cerah, jam 17 ya, atau jam 5 ya, juga cerah, itu ditulis. Bedanya apa dengan swasta dan pemerintah? Nah, kalau pemerintah ini pelaksananya pembangunan atau pelaksana pembangunan adalah dari SD-nya itu tadi ya. Jadi untuk ketua pelaksana pembangunannya itu adalah dari instansi ya. Terus disetujui oleh perencana pembangunan ya, perencana ini bisa dari apa CV, PT atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini perencana, ini mustafid gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jika masih ada pertanyaan, kalian semua atau anak-anak semua atau pemirsa yang berada di seluruh dunia boleh bertanya ya, atau bisa tulis di kolom komentar. Komentar apa saja boleh, pokoknya bebas, santai tetapi santun, oke gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi contoh ya. Ini contoh laporan harian kedua proyek swadaya atau pemerintah. Pada hari kedua kita datang lagi ke lokasi pada hari Selasa ya. Ini tanggal 3 Agustus 2020. Untuk pekerjaannya adalah pekerjaan galian tanah. Ini contoh saja pekerjaan tanah galian atau pondasi. Lokasinya ditulis ya, SD Dorang gitu. Panjangnya berapa, ketika kita amati pada satu hari itu hanya panjang galian itu adalah 25 meter dan lebar galian adalah 0,7, tinggi galian adalah 0,7, dan kuantitasnya kita jumlahkan semua ya, yaitu dari panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini ditulis semua. Kuantitasnya adalah 12,25 meter kubik, satuannya adalah kubik. Terus untuk peralatan ya, untuk peralatannya apakah itu menggunakan eskavator atau menggunakan bulldozer atau menggunakan pacul atau cangkul atau yang lainnya, ditulis saja di sini. Ini peralatannya nomor 1, ini nomor 1, nomor 2, itu ditulis seperti itu. Terus untuk bahan, nah, karena pada pekerjaan tanah galian maka bahan kita tidak membutuhkan bahan apapun, yang kita butuhkan ada peralatan baik itu eskavator atau bulldozer atau alat cangkul ya, atau skop dan yang lainnya yang fungsinya adalah untuk galian tanah. Ini ditulis di sini. Kalau nggak perubahan ya nggak usah ditulis. Terus untuk tenaga kerja, nah, tenaga kerja ini ada pekerja, ada tukang batu,
ada kepala tukang, ada mandor, ini ditulis semua ini. Kalau perlu itu kalau ada cewek juga ini ditulis ini. Ditulis saja. Ya, tapi bukan untuk laporan harian ya, tapi untuk laporan pribadi. Jual kaping buat tulis, ada cewek telu papat lima ngono buat tulis kaping ojo. Tapi itu adalah untuk konsumsi pribadi, ingat itu. Ini intermezzo aja ya, biar gak sepaneng gitu. Nah, karena laporan harian itu kita harus mencatat semua kejadian yang ada di proyek ya. Nah, terus ini kondisi kerja juga ditulis juga ya. Pada mulai jam 8 kondisinya cerah ya, pada mulai jam terakhir atau selesai ya, kondisinya cerah. Ini ditandatangani oleh ketua tim pembangunan perpustakaan SDN 3 Dorang ya, yang dari tim sekolah tadi ya, terus ini ada perencana pengawasnya. Oke, sedulur, kita contoh lagi biar kalian semua jelas ya, tentang laporan harian ke proyek, jelas sampai sejelas-jelasnya. Ini contoh laporan harian ketiga proyek swadaya atau pemerintah. Ini laporan harian ya, laporan harian ini pembangunan perpustakaan SDN 2 Dorang. Ini hari Rabu tanggal 4 Agustus 2020. Ini pada hari ketiga. Ini pekerjaannya apa hari ketiga? Ya, kita sesuaikan dengan tim schedule tadi. Hari ketiga itu apa? Nah, tadinya tim schedule pekerjaan tanah galian pondasi dan pekerjaan tanah galian pondasi rolak. Nah, ini masih galian tanah. Ini panjangnya berapa pada waktu itu ketika kita melaksanakan pengamatan? Oh, panjangnya itu ada 11,25, lebarnya itu 0,7, tingginya 0,7. Kuantitasnya berapa? Dikalikan saja semua ini, panjang, lebar kali tinggi itu 5,41 meter kubik. Nah, itu ini masih sama seperti tadi ya, peralatannya apa saja untuk kalian, apakah itu ada eskavator, ada bulldozer, atau ada cangkul, ada skop. Nah, ini tulis saja ini di sini, nggak usah takut salah. Yang penting yang kamu lihat tuh apa di situ, tulis itu. Untuk yang kedua bahan, nah, karena masih ada galian tanah berarti belum ada bahan yang masuk ya. Misalnya ada bahan yang masuk, tulis saja di sini. Oh, ada pada waktu itu, ada hari itu adalah ada apa, ini contoh aja, ada batu ya, misalnya ada batu, ada batu kali, tulis saja di sini berapa kubik. Misalnya ada 8 kubik, tulis di sini 8 kubik. Cuma karena pada waktu itu adalah tidak digunakan ya, maka ini adalah sebagai oknam. Bahan ini adalah sebagai oknam atau sebagai celengan lah, ibaratnya sebagai oknam atau sebagai celengan untuk apa? Untuk pekerjaan pada hari yang berikutnya, yaitu adalah pasangan batu atau pasangan pondasi ya, pondasi batu kali atau pasangan astamping ya, ini bisa ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah ditulis, itu aja pada hari ketiga. Kalau ada kiriman apa, kiriman bahan atau batu kali ya ditulis. Ada lagi kiriman pasir, tulis aja di sini pada hari ketiga. Jadi untuk laporan harian itu adalah laporkan sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya dan setepat-tepatnya. Nah, terus untuk tenaga yang ada berapa? Ini ada pekerja yang ada 4 orang. Ini ada
tukang batu ya, tukang batu ada 1 orang, ada tukang besi ada 1 orang, ya. Kepala tukang ada 1 orang, mandor ada 1 orang, tulis saja di sini semua. Terus waktunya dicatat, ada kejadian apa di situ. Oh, ada kejadian. Oh, gitu. Pokoknya ada kejadian apa dicatat aja. Jangan yang aneh-aneh. Maksudnya di sini adalah kejadian cuacanya, ya. Kejadian cuacanya itu dicatat. Nah, seandainya cuacanya cerah, ditulis. Mulai jam 8 ini cerah, ya. Mulai jam 8 tulis saja. Wah, cuacanya cerah. Oh, jam 5 atau jam 3 atau jam 2, ternyata jam 2 itu ada hujan, ya, tulis saja di sini ternyata hujan, ya, berarti hujannya jam berapa saja. Nah, seandainya jam 2 sampai jam 4 berarti ada 2, 3, 4, ada 3 jam yang tidak dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan galian tanah. Nah, karena apa? Karena hujan. Nah, itu tulis. Sampai sini sedulur, Mas, apakah ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Nah, kalau masih belum jelas, jangan lupa, ya, jangan lupa tulis saja dalam kolom komentar. Untuk lebih jelasnya lagi, saya kasih contoh lagi laporan harian yang keempat. Ini contoh laporan harian yang keempat, ya. Ini masih pekerjaan tanah galian pondasi, ya, pekerjaan tanah galian pondasi rolak. Ini juga sama seperti tadi. Ini kalau CVPT, ya, bedanya cuma di tanda tangannya. Kalau PT, ya, yang membuat seandainya PT Sejahtera Selamanya, ya, ini ditulis di sini, ini direkturnya Anja, ini disetujui oleh PT Mulia Abadi, direkturnya Akbar. Ini bedanya di situ. Terus contoh laporan harian kelima, pekerjaan swasta sekolah. Nah, ini ada urutan pekerjaan bawah pondasi, ya. Ini ada pekerjaan urutan, terus ini ada urutan pasir, ya. Ada apa, astamping, ya, astamping batu. Pada hari kelima kita telah pekerjaan astamping, dan ini adalah pekerjaan pondasi batu belah. Nah, ditulis saja di sini panjangnya berapa. Nah, karena kalau melihat dari gambar bestek tadi atau gambar kerja, ya, itu panjangnya adalah 36,25 dan lebarnya adalah 0,7, ya, tingginya 0,015, kita dapat 1,20 meter kubik. Nah, ini adalah untuk urugan pasir huruf bawah pondasi rolak. Untuk yang kedua adalah urugan pasir huruf bahan pondasi. Ya, ini pekerjaannya masih sama, adalah pekerjaan perpustakaan. Ini panjangnya 2, ya. Terus lebarnya berapa? 0,25, ya, tingginya 0,05. Ya. Seperti ini. Terus astamping, astamping atau batu belah. Panjangnya berapa? Panjang ini atau ukuran ini atau dimensi ini diperoleh dari mana? Dari gambar kerja tadi. Atau, nah, karena ini kita berada di lapangan, maka kita peroleh langsung dari lapangan, ya, pada hari kelima
panjangnya berapa untuk kerja niku mau letaliti atau ora letaliti tulis wae ning kene. Serasa isan isin ya, stampingnya untuk panjangnya untuk 36, wah hebat tenang nih, dalam 1 hari saja itu sudah penuh. Nah, terus ukuran lebarnya berapa, 0,7, tingginya berapa, 0,2, tulis saja di sini. Itu sedulur caranya untuk membuat laporan harian kelima pada pekerjaan swakelola. Dan contoh laporan harian ke-6 pekerjaan swakelola ya, ini seperti tadi, ini ada pasangan rolak tasram ya, karena tadi ada tasram. Nah, alat yang digunakan apa saja, nah, ditulis ya. Ini ada batu bata ya, ada batu bata, terus ini ada pasir uruk ya, ini ada pasir muntilan ya, kalau menggunakan pasir muntilan ya. Ini ada apa lagi ini, pokoknya semua keadaan bahan ya pada hari ke-6 itu apa saja itu ditulis di situ. Itu caranya untuk membuat laporan harian. Mungkin itu sedulur yang atau anak-anakku semua atau sahabat-sahabatku yang berada dimanapun juga, jika masih ada kesulitan apapun kalian boleh tanya atau tulis di dalam apa komentar. Catatan laporan harian, laporan diisi dengan tulisan tangan bukan diketik, sehingga diharapkan pelaksana selalu tertib mengumpulkan laporan harian ke bagian teknik, sehingga pengawasan jalannya proyek bangunan akan berjalan secara teliti dan mudah untuk dipahami, dan laporan akan digunakan sebagai berkas laporan selanjutnya. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk laporan harian itu ditulis tangan saja, nggak usah sulit-sulit menggunakan komputer atau menggunakan alat apa itu nggak perlu. Jadi gue teko datang pada hari itu, gue pen, gue buku, tulis. Wah, seperti tadi ya, yang terpenting apa itemnya, ini ulangi lagi itemnya. Yang pertama itu adalah pembangunannya, harinya, tanggal itu. Terus yang A itu pekerjaannya ya, pekerjaannya ini ada nomor, ada kegiatannya apa ya, lokasi pekerjaan. Nah, terus ini ada ukuran ya, ada ukurannya, ini ada panjang, ada lebar, ada tinggi, dan kuantitas ya, kuantitas. Nah, terus ada satuan, kuantitasnya adalah jumlah semua dari apa, dari ukuran yang kita lihat. Nah, terus yang nomor 2-nya itu peralatan. Nah, peralatan yang kita gunakan apa, apakah itu adalah peralatan mesin atau peralatan manual, kita tulis di sini. Kalau ada di situ ada eskavator ya tulis saja eskavator ya, awalnya jam berapa ya, akhirnya jam berapa ditulis. Nah, gunakan apa, bahan bakar apa menggunakan solar atau bensin ditulis ya. Terus itu, terus yang ketiga adalah bahan ya, bahan ini, bahan adalah bahan yang digunakan ya, bisa berupa batu, bisa berupa pasir, bisa berupa semen ya. Terus menggunakan air berapa ya, ini ditulis semua ini. Nah, terus tenaga kerja ya, tenaga kerja ini, tenaga kerja ditulis, ada pekerja, ada tukang ada tukang batu,
ada tukang besi, terus ada kepala tukang, ada mandor, tulis saja semua di sini. Volumenya berapa? Entah itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, tulis dengan jujur di sini. Terus kondisi cuaca, yang nggak kalah pentingnya adalah kondisi cuaca, ya. Nah, cuaca baik itu hujan maupun terang, ya, karena ini adalah mempengaruhi dari pekerjaan. Kalau hujan, nah pada waktu pelaksanaan galian mungkin bisa, tapi kalau melaksanakan pondasi nggak bisa ini. Ya, ini harus dicatat. Gitu. Nah, itu review dari contoh laporan harian, ya. Gitu. Yang kedua, kita akan belajar tentang laporan mingguan atau weekly report. Laporan mingguan adalah laporan yang berisi tentang pelaporan progres atau bobot pekerjaan, realisasi pekerjaan secara mingguan. Berikut ini isi dari laporan mingguan atau weekly report. Volume RAP dan bobot masing-masing item pekerjaan, volume kumulatif progres yang sudah diselesaikan pada minggu sebelumnya, minggu ini, dan totalnya dalam persen, bobot dalam persen di masing-masing item pekerjaan minggu lalu, minggu ini, dan total. Kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini contoh, ya. Ini adalah contoh dari laporan mingguan. Ini contoh laporan mingguan. Ini adalah contoh laporan mingguan, Dulur. Kita akan tulisnya aja langsung. Ini contoh dari laporan harian tadi, ya. Dari laporan harian tadi kita sudah mendapatkan, ya. Jadi dari laporan harian tadi kita sudah mendapatkan ada beberapa item pekerjaan. Kita sudah melakukan pengukuran dan pemasangan boplang, ada pekerjaan tanah, ada galian tanah pondasi, urukan pasir, ya, bak pondasi, urukan tanah peninggian pail, ya. Jadi untuk laporan mingguan itu adalah laporan yang dibuat dari catatan harian, ya, dari catatan laporan harian. Ini contohnya adalah lampiran berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan pembangunan perpustakaan SDN 3 Dorang. Ya, ini nomornya ditulis saja, terus tanggalnya 2 sampai 7 Agustus 2020. Laporan kemajuan pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan 90 hari kerja. Ini ditulis saja, ini pada tanggal berapa, tahun anggaran 2020, tulis. Ini volumenya 8 kali 7, ini minggu pertama. Tulis aja di sini sedulur. Ini nah, ini ada nomor, ya, untuk item-item pekerjaannya, ya, atau untuk jurnalnya, ya. Ini ada nomor urian pekerjaan, volume, ini analisa nilai bobot. Nah, nilai bobot ini didapat dari mana? Dari jumlah harga keseluruhan. Nah, jadi dari jumlah harga keseluruhan pekerjaannya, ada pekerjaan persiapan tanah, fondasi, dinding, plesteran, kayu, beton,
penutup atap, langit-langit, kusen pintu jendela, kusen kaca, penutup langit dinding, listrik, pengecetan. Nah, ini dibagi per item pekerja. Jadi jumlah keseluruhan tadi dibagi per item pekerjaan. Ini pengukuran pemasangan boplang ya, berarti dibagi pengukuran pemasangan boplang. Bobotnya berapa? Ya, kebetulan di sini adalah bobotnya 0,6%. Gitu caranya membuat nilai bobot. Nah, tahap penyelesaiannya ya, dari pengamatan laporan harian yang pertama tadi. Ya, seandainya penyelesaiannya 100%, tulis saja di sini. Oh, sudah selesai 100%. Ditulis 100%. Nah, ini untuk prestasi ya. Untuk prestasi berarti sudah selesai. Terus untuk laporan mingguan yang kedua, dari hasil pengamatan yang telah kita laksanakan tadi ketika pada pelaporan harian. Galian pondasi yang bobotnya 0,6. Setelah kita amati, oh ternyata pondasinya sudah selesai semua, bisa jadi 100%. Ya, gitu. Terus untuk pasir huruf ya, dari pengamatan harian kita yang telah benar-benar kita amati, oh sudah diselesaikan pekerjaan pasir hurufnya, tulis 100%. Terus untuk urukan tanah peninggian pail, ya, ditulis saja di sini. Urukan bawah lantai ditulis. Terus pekerjaan pondasi yang terdiri dari astamping, pasangan pondasi, batu kali, dan pasangan pondasi rolak atau tasram atau batu merah. Tulis saja di sini dari pengamatan harian. Dari pengamatan harian ya, yang telah kita laporkan atau yang telah kita susun ya, dalam 1 minggu kita buat menjadi laporan mingguan ya, contohnya seperti ini. Ini ada urean ada nomor, dalam tabelnya ini ada nomor, ada urean pekerjaan, ada volume, ada nilai bobot ya, ada tahap penyelesaian, ada prestasi terhadap seluruh pekerjaan ya, ini masuknya pada laporan mingguan. Kalau nggak ada ya, kalau dalam 1 minggu nggak ada pekerjaan ya nggak usah ditulis, repot-repoti wae ditulis, nggak usah ya, istilah porno apa namanya sekarang itu. Contohnya pekerjaan kayu, kalau pekerjaan kayu sudah usah ditulis, pekerjaan beton, mosok pondasi lebih dadi kok beton wis dadi, yo aneh iku era, bener gak? Terus ini pondasine lebih dadi wis ngentengi, mosok dilaporno nek wis gojlok tenan iku, tak trimo gojlok iku, aneh pinajak ini. Terus untuk presentasinya dari 1 minggu yaitu ada 20,25%. Wah ini luar biasa ini. Ini pasti ini menggunakan Jin ini cara kerjanya ini. 1 minggu saja itu sudah 22%. Nah, seandainya ingin mengajukan termin, biasanya itu termin itu 1 bulan itu atau 50% dari pekerjaan. Pekerjaan yang berat saja ini 1 minggunya itu 20,2%. Ya,
jos iki berarti iki ngawasi dengan aku pecut barang iki ngawasi ngawas lapangan iki. Nah, ini contohnya ya, ini adalah contoh. Kalau dilihat dari apa dari eh, perencanaan tadi atau kurva ya, atau tim schedule ya, ternyata apa. Ini lihat ini perencanaannya saja itu pekerjaan persiapan tanah dan pondasi itu 2 minggu. Ini perencanaan. Tapi apa dalam pelaksanaan, nah, ternyata apa bisa dikebut dalam 1 minggu saja itu pengukuran dan pemasangan boplang atau pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pondasi itu sudah selesai. Berarti apa? Progres kita, ya, progres kita itu meningkat. Gitu. Seandainya ini progres awalnya seperti ini, ya, berarti progres untuk yang keduanya atau pelaksanaan berarti meningkat, ceret gitu. Nah, ini yang harus kita cermati, sedulur. Nah, kalau progres pelaksanaan itu meningkat, berarti apa? Beban kerja kita itu akan semakin ringan. Itu yang harus yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, itu cara untuk membuat laporan mingguan. Cara untuk membuat laporan mingguan. Ya, sedulur. Ini kalau untuk apa? Untuk biaya ya, karena kita sudah mengeluarkan 20%, yaitu 32,614%. Ini biaya biaya apa? Biaya realnya. Tapi karena apa? Karena dari apa? Dari schedule ya, schedule itu dua minggu ya, namun mampu dilaksanakan dalam 1 minggu, maka apa keuntungan kita itu di mana? Kalau dalam proyek swasta, nah berarti apa? Ada keuntungan di tenaga. Nah, tenaganya kita akan untung 1 minggu itu sebagai keuntungan ya. Karena seharusnya proyek dilakukan selama 2 minggu, namun bisa selesai dalam satu minggu ya. Nah, ini adalah keuntungan dari tenaga kita ya, kita bisa save. Jadi seandainya ada overloadnya itu bisa teratasi gitu, dalam tenaga gitu. Oke sedulur, mungkin jika masih ada yang belum paham atau belum masih berembiang ya, boleh langsung tanya langsung aja nggak apa-apa gitu, pada Gus Afid di kolom komentar. Kalau saya isin ya sama aku reso ya paling takut juga kok. Nah, jadi kita sama-sama bertanya itu, karena di sini adalah kita sama-sama belajar. Terus belajar salah ya ora apa-apa gitu ya. Oke.
contoh dari laporan mingguan tadi yang sudah saya jelaskan. Dan sekarang adalah laporan bulanan atau monthly report. Laporan bulanan adalah laporan proyek yang berisi tentang pelaporan progres atau bobot pekerjaan, realisasi pekerjaan secara bulanan. Jenis laporan proyek yang paling lengkap adalah laporan bulanan karena terdiri dari beberapa informasi penting yang dirangkum dalam satu buku. Berikut ini isi dari laporan bulanan pada proyek. Volume yang telah diselesaikan, laporan progres akhir bulan, daftar staf di proyek tersebut, daftar alat dan jumlah yang digunakan, volume dokumentasi pekerjaan, kendala selama pelaksanaan pekerjaan. Mengapa perlu dibuat laporan bulanan? Sedangkan cukup dengan laporan mingguan sudah menunjukkan detail nilai indeks bobot realisasinya. Berikut ini alasannya. Setiap laporan, proyek, pekerjaan mempunyai tujuan dan fungsi masing-masing. Pada laporan mingguan dibuat dengan nilai indeks lebih detail yang berfungsi sebagai format pantau bagi seluruh unsur yang terlibat dalam proyek konstruksi tersebut, sehingga kontraktor dan owner dapat melihat suatu deviasi yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Alasan mengapa tetap membuat laporan bulanan, sedangkan pada laporan bulanan mempunyai fungsi untuk melaporkan setiap indeks progres pekerjaan secara global dengan rincian bulanan yang dipakai sebagai bahan dasar dalam menghitung pekerjaan, realisasi kerja terhadap biaya, sehingga kontraktor melakukan penarikan termin progres menggunakan realisasi pekerjaan bulanan atau berdasar laporan kemajuan pekerjaan bulanan. Perbedaan laporan pada proyek swasta dan swakelola. Salah satu perbedaan antara proyek swakelola dan proyek kontraktor baik swasta maupun pemerintah adalah laporan keuangan. Pada proyek kontraktor, pemilik swasta atau pemerintah tidak ada laporan keuangan kepada owner karena merupakan privasi dari kontraktor. Sedangkan untuk pekerjaan dengan sistem swakelola yang dilaporkan adalah laporan progres dan penggunaan dana. Jangan lupa sedulur, like dan subscribe-nya. Nah, bagi pemirsa channel Gus Afik yang ingin mendapatkan contoh laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan fisik guna untuk menyusun laporan proyek, baik itu di dunia pendidikan atau dunia perusahaan yang sedulur jalankan, jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan video Gus Afik selanjutnya. Terima kasih telah bersama belajar dan bergabung di bisnis konstruksi dan properti SMKN 1 Jepara. Ingat, satu rasa, satu jiwa, satu cipta, meta fakta, fakta bicara, rahayu dalam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.